hanya bagi Yahweh. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yahweh. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita serukan nama Yahweh dalam satu pujian. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Semua Indonesia, semua Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Semua Ambarawa, semua Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baru Semkefot Malkuton Leolam Bae. Dengan tidak jemu-jemunya kami terus mendeklarasikan Yahweh Elohim kita, Dia Echad, Dialah satu-satunya Elohim yang layak dan berhak untuk ditinggikan. Oleh karena itulah maka pada saat ini kami memuji dan meninggikan nama Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh. Kami telah memuji dan meninggikan nama-Mu Bapa. Sekarang kami akan mendengar isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kami perintahkan Engkau untuk pergi keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, baik yang mendengarkan firman-Mu dari tempat ini maupun dari rumah masing-masing. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar saja, melainkan juga melakukan kebenaran firman. Tegur kami dan ajar kami supaya hidup kami tetap berkenan di hadapan-Mu. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu, pada saat ini saya masih akan berbicara tentang 10 tulah Mitzrayim. Kali ini yang ke berapa? Yang ke-9. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap tulah yang diizinkan Tuhan terjadi di Mitzrayim atau di Mesir. Tapi pada intinya adalah Bapak Yahweh mendemonstrasikan kekuatan kuasanya kepada semua orang, bahwa di atas muka bumi ini tidak ada Elohim yang seperti Yahweh. Oleh karena itulah maka pada saat ini saya akan membawakan 10 tulah yang ke-9, yaitu gelap gulita. Untuk itu mari kita membuka di dalam kitab Keluaran pasal 10 ayat 21 sampai 29. Saya akan baca yang demikian bunyinya.
Dan berfirmanlah Yahwe kepada Mose, arahkanlah tanganmu ke langit agar kegelapan menyelimuti tanah Mitsraim, dan orang dapat merasakan kegelapan itu. Dan Mose pun mengarahkan tangannya ke langit, dan gelap gulita menyelimuti seluruh tanah Mitsraim selama 3 hari. Mereka tidak dapat melihat seorang terhadap saudaranya, dan mereka masing-masing tidak dapat beranjak dari tempatnya 3 hari lamanya. Tetapi untuk seluruh Bani Israel ada terang di tempat tinggalnya. Lalu Faro memanggil Mose dan berkata kepadanya, pergilah, layanilah Yahwe, hanya kawanan dombamu dan kawanan lembumu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh pergi bersamamu. Tetapi Mose berkata, engkau harus juga menyerahkan ke tangan kami korban-korban dan persembahan-persembahan bakaran, agar kami dapat mempersiapkannya bagi Yahwe Elohim kami. Maka ternak kami pun harus pergi bersama kami, tidak seekor pun dapat ditinggalkan, karena kami harus mengambil daripadanya untuk melayani Yahwe Elohim kami. Dan kami tidak tahu bagaimana kami akan melayani Yahwe sampai kami tiba di sana. Namun Yahwe mengeraskan hati Faro, dan dia tidak membiarkan mereka pergi. Tetapi Faro berkata kepadanya, pergilah daripadaku, jagalah dirimu, jangan lagi melihat mukaku, karena pada hari engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Maka Mose berkata, sebagaimana yang telah engkau katakan, maka aku tidak akan lagi melihat mukamu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat yang baru saja saya baca merupakan tulah yang ke-9. Dikatakan terjadi gelap gulita, dan kegelapannya sampai sedemikian rupa membuat orang tidak bisa beranjak dari tempatnya. Kegelapan seperti apakah itu? Nah, untuk itulah maka saya akan mencoba untuk merefleksi kembali, yaitu di dalam Keluaran 10 ayat yang ke-21. Saya akan baca satu ayat ini. Di sana dikatakan, dan berfirmanlah Yahwe kepada Mose, arahkanlah tanganmu ke langit agar kegelapan meliputi tanah Mitsraim, dan orang dapat merasakan kegelapan itu. Kegelapan yang seperti apakah yang dimaksud? Saudara, saya membaca di dalam kitab berbahasa Ibrani, gelap atau kegelapan itu bahasa Ibraninya koseks. Tapi gelap gulita itu afela, lain lagi, saudara-saudara. Nah, tapi ternyata yang dimaksudkan di ayat yang ke-22 itu terjadi penggabungan kata kosek dan afela. Di sana ayat yang ke-22, antara koseks dan afela ini dijadikan satu. Nah, kita bisa membayangkan seperti apakah kegelapannya. Keluaran 10 ayat yang ke-22 di dalam bahasa Ibrani berbunyi, wayat Mose et yadu al hasamayim wa yehi kosek afela bekal eretz Mitsrayim seloset yamim. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat adanya koseks afela. Jadi yang dimaksudkan dengan koseks afela ini adalah gelap gulita yang pekat. Kalau saya boleh berikan contoh begini, kalau saudara merem, menutup mata, kemudian ada baterai nyenterin gitu ya, saudara bisa merasakan enggak kalau ada cahaya? Bisa ya.
Nah, itu karena otak menangkap adanya cahaya yang lewat, walaupun saudara merem. Tetapi yang dimaksud dengan koseks avela di sini adalah sama sekali pekat, tidak bisa melihat adanya satu titik sama sekali. Jadi koseks avela ini gelap yang sangat pekat tanpa cahaya satu titik pun. Sehingga untuk beranjak saja orang tidak berani. Jadi bukan karena tidak bisa melihat, tetapi saking pekatnya. Masalahnya tidak bisa dicontohkan seperti apa pekatnya itu. Tetapi yang jelas seperti kita berada di sebuah kotak yang tertutup sama sekali tanpa ada cahaya sedikit pun. Jadi gelap sama sekali. Nah, kegelapan yang terjadi di tanah Mitsrayim pada saat itu adalah gambaran dari neraka yang tertulis di dalam kitab Matius 22 ayat yang ke-13. Di sana berbunyi, kemudian raja itu berkata kepada para pelayannya, setelah mengikat kaki dan tangannya, angkat dan campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang di luar. Di sana akan ada tangis dan kertak gigi. Jadi kegelapannya itu sangat mengerikan, saudara-saudara, ya. Jadi bukan sekedar gelap seperti kalau saudara naik sepeda motor misalkan malam hari dalam suasana gelap, tapi masih ada cahaya. Paling tidak cahaya bulan atau cahaya dari rumah-rumah yang dilewati, yang membuka pintunya ada cahaya lampu di dalamnya. Ini sama sekali tidak ada cahaya, saudara-saudara. Seperti apakah kegelapan itu, saya tidak bisa memberikan gambarannya secara tepat, karena kegelapan itu betul-betul pekat, sama sekali pekat, ya. Nah, untuk itulah maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari tulah yang ke-9, yaitu gelap gulita yang dimaksud. Yang pertama adalah bahwa Bapa Yahweh itu mengendalikan alam. Perlu diperhatikan bahwa ketika kegelapan yang pekat itu meliputi orang-orang Mitsrayim dan Paro, itu bukan malam hari, saudara-saudara. Kejadian itu bukan malam hari. Kalau malam hari semua rumah sudah menyalakan lampu. Tidak mungkin ketika gelap tiba-tiba semua lampu ikut mati semua, ditiup oleh Bapa Yahweh misalkan. Tidak mungkin seperti itu, Tuhan tidak melakukannya. Tetapi ketika siang hari di mana orang tidak menyalakan lampu, tiba-tiba terjadi kegelapan yang luar biasa. Di dalam Keluaran pasal yang ke-10 ayat 22 sampai 23 di sana dikatakan demikian. Dan Mose pun mengarahkan tangannya ke langit dan gelap gulita menyelimuti seluruh tanah Mitsrayim selama 3 hari. Ini bukan malam hari, ya. Mereka tidak dapat melihat seorang terhadap saudaranya, dan mereka masing-masing tidak dapat beranjak dari tempatnya 3 hari lamanya. Tetapi untuk seluruh Bani Israel ada terang di tempat tinggalnya. Kira-kira menurut saudara, apa yang menjadi sebab kita bisa merasakan adanya terang ini? Adanya apa? Adanya apa? Matahari. Adanya matahari maka kita bisa terang, melihat adanya terang. Tetapi pada saat itu padam total, artinya cahaya matahari itu dipadamkan secara total karena terjadinya bukan malam hari. Nah, saya ingin memberikan sedikit pengetahuan tentang matahari itu modelnya seperti apa.
Matahari itu sebagian besar terdiri dari hidrogen sekitar 74% dan helium sekitar 24%. Sisanya adalah unsur-unsur lain dalam jumlah yang sangat kecil seperti oksigen, karbon, neon, dan besi. Hidrogen dan helium ini berada dalam bentuk plasma, yaitu gas yang sangat panas dan terionisasi. Reaksi fusi nuklir di inti matahari mengubah hidrogen menjadi helium, menghasilkan energi yang kita lihat sebagai cahaya dan panas. Saudara tahu berapa derajat panasnya matahari? Ada yang tahu, saudara-saudara? Saya membuka di Google. Ternyata matahari itu memiliki panas, intinya matahari itu 15 juta derajat Celcius. Saudara bisa bayangkan, 15 juta derajat Celcius. Apa saja pasti meleleh. Tapi di tangan Bapa Yahweh bisa padam dengan Mose mengangkat tangannya. Saudara bisa bayangkan betapa hebatnya Tuhan kita yang bernama Yahweh itu. Karena memang matahari juga yang menciptakan Yahweh. Jadi untuk dipadamkan sebentar tidak masalah, saudara-saudara. Karena bukan hanya memadamkan matahari, Yahweh juga pernah mengizinkan untuk orang menghentikan matahari. Di dalam kitab Yehosua atau Yosua pasal 10 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, lalu berbicaralah Yehosua kepada Yahweh pada hari ketika Yahweh menyerahkan orang Amori di hadapan Bani Israel. Dan dia berkata di depan mata orang-orang Israel, matahari diamlah di Gibeon, dan bulan diamlah di lembah Ayalon. Bayangkan saudara-saudara, matahari dibuat berdiam. Jadi Yahweh mengizinkan orang yang memiliki iman melakukan perkara-perkara yang di luar naluri akal manusia. Bayangkan, matahari berhenti, matahari padam, itu karena orang yang memiliki iman hanya mengangkat tangannya. Dan ini menunjukkan bahwa kita, saudara dan saya juga jika memiliki iman yang sama, maka kita pun mampu melakukan perbuatan yang maha dahsyat. Yang jadi masalahnya seringkali kita tidak memiliki iman. Kalau kita memiliki iman, tidak ada hal yang mustahil. Kitab suci katakan kalau kita bekerja sama dengan Elohim, yaitu dengan Bapa Yahweh, maka hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Artinya bisa kita lakukan asal kita memiliki iman, saudara-saudara. Dan Yeshua juga pernah menubuatkan tentang situasi matahari yang akan nanti kita alami. Di dalam Matius 24 ayat yang ke-29 berbunyi demikian. Dan segera sesudah kesukaran hari-hari itu, matahari akan dijadikan gelap, dan bulan tidak akan memberi cahayanya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan digoncangkan. Kalau saya sih tidak mau mengalaminya, karena ini sudah rapture, sudah terjadi pengangkatan. Ya, kejadian itu akan terjadi setelah pengangkatan. Jadi nanti Yeshua, kita ini sekarang kan sedang menantikan Yeshua datang kembali untuk yang kedua kali.
nanti dia datang di awan-awan mengangkat setiap orang yang di dalam hatinya ada firman, yang hatinya kepada Tuhan, itu nanti yang akan diangkat seperti tubuh malaikat yang bisa terbang. Tentu saja pakaian yang kita bawa itu akan tanggal. Lara wudo abe Pak. Tidak, kita akan diliputi dengan awan kemuliaan Tuhan. Ya, jadi semua yang berasal dari bumi termasuk kacamata, cincin dan sebagainya itu akan tanggal, jatuh, karena itu tidak mewarisi kerajaan sorga. Nah, kita diangkat untuk masuk ke Firdaus. Nanti di bumi akan terjadi kesukaran 2 kali 3,5 masa. Nah, setelah itu baru Yeshua datang kembali ke bumi untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun. Di mana ketika kerajaan 1000 tahun damai, tidak terjadi masalah, karena pada saat itu setan dijatuhkan ke lubang yang dalam yang disebut Tartaros. Selama 1000 tahun setan jatuh seperti kilat. Saudara bisa bayangkan seberapa dalamnya 1000 tahun jatuh dan kecepatannya seperti kilat. Di bumi terjadi damai. Nah, setelah terjadi damai ini, maka baru akan ada penghakiman. Ini ada runtutannya, saudara-saudara. Ya, tetapi yang jelas Tuhan hanya akan mengangkat orang yang mengasihi Dia, khususnya yang beriman kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Bagaimana dengan yang menolak? Yang menolak akan mengalami seperti yang tertulis dalam kitab Matius 24 ayat yang ke-29, akan melihat bagaimana matahari menjadi gelap. Kalau saya sih tidak perlu lihat, karena saya beriman bahwa nanti ketika Yeshua datang kembali untuk yang kedua kali, saya akan diangkat. Nah, bagaimana dengan saudara? Berimankah saudara untuk ikut rapture? Kita apalagi sudah mengenal Bapa Yahweh, pasti ikut rapture, asal kita tidak menentang firman-Nya. Jadi itu yang terjadi, saudara-saudara. Nah, makna daripada tulah gelap ini adalah Bapa Yahweh mampu mengendalikan alam kehidupan Paro. Sebagaimana kita ketahui, Paro adalah orang yang sombong, orang yang keras hati. Ketika Yahweh melakukan keadaan yang gelap pekat, ternyata Paro ngeper juga, saudara-saudara, ya. Di dalam Keluaran 10 ayat yang ke-24 sampai dia katakan, pergilah, layanilah Yahweh. Itu artinya nyalinya jadi kecut. Kita kadang mendengar suara halilintar yang menyabung-nyabung saja bikin kita ciut nyalinya. Apalagi kalau disertai dengan adanya goncangan gempa bumi. Orang berlari-larian, ya, maka orang akan tidak memiliki nyali lagi. Nah, ini mengandung makna bahwa cahaya orang yang tidak beriman itu akan mengalami ketakutan yang luar biasa. Cahayanya orang yang tidak beriman itu apa? Kehidupan yang glamor, pesta pora, kemewahan duniawi akan berubah menjadi kegelapan yang menakutkan. Itulah sebabnya di dalam kitab Matius 8 ayat yang ke-11 sampai 12 dikatakan demikian. Dan aku berkata kepadamu bahwa banyak orang dari timur dan barat akan datang dan duduk makan bersama Abraham dan Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga.
Tetapi anak-anak kerajaan akan dibuang ke dalam kegelapan yang paling kelam. Di sana akan ada tangis dan kertak gigi. Jadi yang membuat orang mengalami ketakutan dan kengerian itu bukan sekedar nanti di neraka itu dibakar, disiksa, tetapi juga mengalami kegelapan yang sangat mengerikan. Saudara bisa bayangkan bagaimana kengerian itu sampai untuk beranjak saja orang tidak berani. Kalau kedinginan sih saya pernah mengalami ketika saya ke Australia pas musim dingin di Australia, heater tempat teman saya nggak menyala, dinginnya luar biasa. Saya sudah pakai selimut, mau bergerak sedikit saja terasa dingin luar biasa sehingga saya tidak berani bergerak sedikit pun. Nah, tetapi ini bukan dingin, tetapi gelap yang mengerikan, yang menakutkan, ya. Tetapi di ayat 12 tadi dikatakan, anak-anak kerajaan akan dibuang ke dalam kegelapan yang paling kelam. Siapa anak-anak kerajaan? Anak-anak kerajaan adalah orang yang sudah percaya kepada Yeshua HaMashiach. Tetapi kenapa anak-anak kerajaan dibuang ke kegelapan? Ini yang menjadi pertanyaannya. Jawabannya adalah karena tidak beriman, hanya percaya saja. Jadi percaya dengan beriman itu beda, saudara-saudara. Kita membuka terlebih dahulu di dalam kitab Yakub pasal 2 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, engkau pun percaya bahwa Elohim adalah Esa. Engkau melakukannya dengan baik. Setan-setan pun percaya dan mereka gemetar. Jadi setan itu percaya Bapa Yahweh dan bahkan gemetar. Artinya takutnya luar biasa. Karena itu kalau ada orang kerasukan setan gampang, tinggal diusir dengan nama Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach, pasti setannya kabur. Karena setan kenal betul siapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Dan setan begitu gemetar. Tetapi banyak orang ke gereja tetapi tidak punya iman, hanya sekedar percaya doang. Hanya percaya saja. Ini yang paling banyak, saudara-saudara. Orang pergi ke gereja, setia, rajin, yes. Tetapi hanya percaya, belum beriman. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan percaya dan apa yang dimaksud dengan iman? Perhatikan dengan baik. Percaya itu penerimaan intelektual terhadap sesuatu sebagai sesuatu yang benar. Artinya masuk akal memang ini benar, tetapi hanya sebatas akal saja. Saya yakin, belum tentu yakin itu iman. Yakin, seyakin-yakinnya bahwa Tuhan itu ada. Nah, itu sebatas alam pikiran. Makanya ada orang tanya kepada saya, kenapa ya si A, si B, si C dia tahu persis siapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes, tetapi kok tidak mau menyembah kepada Bapa Yahweh. Nah, ini karena hanya sebatas percaya, artinya bisa dicerna dengan akal pikiran. Hanya sebatas sampai di otak saja. Tidak demikian halnya dengan iman. Iman adalah kepercayaan yang mendalam yang melibatkan kepercayaan serta ketergantungan pada Tuhan. Ini melibatkan emosional serta volisional atau kehendak atau kemauan, bukan hanya sekedar intelektual. Jadi bedakan antara iman dan percaya. Yang menjadi pertanyaannya, saudara beriman atau sekedar percaya?
Kalau sekedar percaya, kita mudah digoyah. Ketika ada orang yang memberitahu sesuatu yang lebih masuk akal, kita akan kena. Tetapi kalau beriman, tidak akan tergoyahkan, karena bukan hanya sampai di otak, tetapi sampai ke dasar hati. Ya. Artinya melibatkan emosional, kehendak, kemauan, dan bagaimana kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ini yang membedakan antara iman dan percaya. Jadi sekali lagi, iman melibatkan komitmen total yang mencakup hati, pikiran, dan tindakan. Ini iman. Kalau percaya hanya sebatas bisa dipikir dengan akal. Karena itu jangan heran apabila saudara melihat ada orang yang seperti teman saya tidak sebutkan namanya di Jakarta. Dia itu mengerti betul tentang nama Yahweh. Bahkan dia sudah memberitakan nama Yahweh. Kalau pergi dengan saya ke restoran, saudara-saudara, restoran besar, itu semua orang yang ada di dalam restoran itu bisa menerima traktat dari dia. Tidak segan-segan dia masuk ke meja-meja orang yang ada di restoran itu, semua dibagi traktat. Tapi sekarang tidak lagi menyembah Bapa Yahweh. Bahkan mengatakan Yahweh itu setan. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin, saya tidak tahu persis ya, mungkin dia berdebat dengan orang dan orang bisa memberikan argumentasi yang menurut dia masuk akal dan lebih bisa dipahami, sehingga dia meninggalkan Bapa Yahweh. Itu artinya walaupun dia itu memiliki gerakan yang luar biasa, membagi-bagi traktat dan sebagainya, tetapi baru sebatas pikiran, belum sampai ke dasar hati, belum melibatkan pikiran dan tindakan hubungannya dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kegelapan membuat orang tidak mampu bergerak. Ini mengerikan sekali, saudara-saudara. Ada di ayat yang ke-23 dikatakan, mereka tidak dapat melihat seorang terhadap saudaranya, dan mereka masing-masing tidak dapat beranjak dari tempatnya 3 hari lamanya. Tetapi untuk seluruh Bani Israel ada terang di tempat tinggalnya. Bayangkan, nggak bisa melihat orang walaupun di sampingnya. Saudara bisa membayangkan sendiri bagaimana kepekatan gelapnya itu, sehingga orang di sampingnya pun tidak bisa terlihat. Kalau gelap yang bisa kita lihat biasanya orang yang di samping kita, kalau kita pelototin masih bisa kita lihat. Tapi ini sama sekali total tidak bisa melihat. Dan itu membuat orang mengalami kerugian. Ya. Jadi kegelapan membuat orang mengalami kerugian. Kerugian apa? Membuang waktu dan perbuatan yang sia-sia. Di dalam kitab Filipi 3 ayat yang ke-8 dikatakan, Filipi ini yang nulis siapa, saudara? Kitab Filipi yang nulis siapa? Rabi Saul kepada sidang jemaat di Filipi, ya. Beliau katakan, bahkan lebih lagi, aku juga menganggap segala sesuatu sebagai kerugian karena meningkatnya pengenalan akan Hamasya Yeshua Tuhanku, yang karena dia aku telah kehilangan segala sesuatu dan menganggapnya sebagai sampah supaya aku boleh mendapatkan Hamasya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Rabi Saul pada saat itu dianggap merupakan sebuah kerugian besar, saudara-saudara. Dan hal itu terjadi karena orang lahir baru. Nah, ini
Coba bisa diidentifikasi apakah saya termasuk orang yang sudah lahir baru atau belum. Contohnya apa? Dulu sebelum saya mengenal Tuhan, memang orang tua saya membawa saya ke sekolah minggu untuk beribadah setiap minggu, tapi saya tidak pernah serius. Bahkan waktu SMA pun saya sudah terlibat kenakalan remaja, suka digeng motor, suka berkelahi di jalanan, dan rasanya bangga kalau bisa merugikan orang lain. Ini kehidupan lama. Tapi setelah saya mengenal kebenaran, saya bisa merasakan kenapa dulu saya melakukan itu. Gobloknya kok entek-entek itu loh. Tapi dulu kan tidak, saudara-saudara. Merasanya, wah sudah segala sesuatu. Ada kepuasan tersendiri ketika merugikan orang. Saya kalau naik sepeda motor, di sepeda motor saya ada kerikilnya. Kalau biasanya bis itu ya dia ambil jalan saya lempar kerikil, nanti ketabrak sama dia, kacanya pecah, biar. Waduh, puas. Darah TOLOL, saudara-saudara. Merugikan orang kok bangga. Nggak mikir kalau dirinya diperlakukan hal yang sama seperti apa. Ya kan? Saudara bisa melihat di YouTube ada anak muda bawa parang panjang, gibas-gibaskan parangnya di pinggir jalan sambil teriak-teriak. Karena geng motor sekarang brutalnya luar biasa. Orang nggak bersalah dibabat. Tapi coba saudara tanya kepada orang itu, hatinya bagaimana? Bangga, puas, ya kan? Coba saudara renungkan kehidupan saudara sebelum mengenal Tuhan, pernahkah seperti itu? Walaupun kebrutalannya beda-beda. Tapi pernah enggak kita ketika merugikan orang lain, kita merasakan adanya satu kesukacitaan tersendiri? Berantem kalau sudah bisa mengalahkan orangnya jatuh, lari, wah bangga. Ini kan aneh gitu loh saudara-saudara ya. Tapi kok bisa dilakukan? Rabi Saul dulu kalau membunuhi orang Kristen bangga. Tapi ketika dia sudah mengenal kebenaran, baru dia mengatakan sebagai sebuah kerugian karena meningkatnya pengenalan akan Hamasya Yeshua. Kenapa dulu saya membunuhi orang Kristen? Kira-kira begitu. Saya pun sering mendengar kesaksian ada orang yang murtad dari kepercayaannya menjadi pengikut Yeshua. Dia katakan, saya dulu itu ngebom gereja, saya dulu membunuh orang, melukai orang, rasanya senang. Apalagi kalau melihat ada orang Kristen dianiaya atau gereja dibakar, ada rasa sukacita di dalam diri saya. Lo ngancurke kok seneng. Ini kan datang bukan dari Tuhan. Tuhan itu membangun, bukan menghancurkan. Betul saudara? Nah ini jelas. Sekarang kita lihat bagaimana yang diajarkan oleh Bapak Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Apakah dia mengajar untuk menghancurkan? Tidak. Tuhan itu membangun. Nah sekarang kerugian apa yang bisa kita alami ketika kita berada di dalam kegelapan? Kerugian kesehatan jasmani. Di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22.
Hati yang gembira mengerjakan kesembuhan, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini berbicara tentang kesehatan jasmani. Anak-anak muda bangga kalau bisa minum minuman sampai mabok. Kalau enggak katanya itu termasuk kuper, kurang pergaulan. Kalau bisa ngerokok 1 hari misalkan 2 bungkus, bangga. Saya dulu juga begitu, saudara-saudara. Sampai dulu itu kalau misalkan ada orang kasih 10 batang rokok beda-beda, mata saya ditutup, kemudian saya disuruh menghisap, saya bisa membedakan, oh ini rokok ini, oh ini rokok ini, bisa. Dan awalnya bangga bisa ngerokok jadi laki-laki. Jadi kalau laki-laki yang enggak ngerokok itu berarti perempuan, kira-kira begitu. Itu kan hanya anggapan saja, ya kan? Petentang-petenteng sambil megangin rokok, dia enggak sadar sedang meracuni diri sendiri. Awalnya saya merokok itu seperti itu, hanya karena ingin menunjukkan saya pun laki-laki. Padahal kalau yang sudah tahu dirinya laki-laki, tidak perlu ditunjuk-tunjukkan kalau dirinya laki-laki. Justru orang yang menunjukkan dirinya laki-laki itu, kelaki-lakiannya patut dipertanyakan, patut diragukan. Bisa bawa pedang di jalanan, ngeligo baju, buka baju gitu ya. Wah, rasanya petentang-petenteng kayak yo-yo. Seperti itu membuat tubuh kita rusak. Merokok itu membuat paru-paru rusak. Kalau saya ngasih tahu, mungkin Pak Yakub kan pendeta, bukan dokter. Tapi coba kalau dokter meriksa tutul, Pak, Bapak enggak boleh ngerokok lagi ya, karena ini paru-paru Bapak sudah podo berlubang, sebentar lagi lubangnya besar, Bapak knock out. Masih berani ngerokok enggak kira-kira? Oh, ora apa-apa dokter. Saya yakin kok enggak, saudara-saudara, ya. Tapi kitab suci sudah mengajarkan kepada kita bahwa itu semua merusak tubuh, termasuk minum-minuman. Ya. Dulu yang paling saya gemari itu black and white. Bagi orang yang suka minum pasti tahu black and white, Johnny Walker. Itu dulu kegemaran saya. Yang paling ringan itu Putau Ciciu. Ya, saudara lebih baik enggak tahu deh. Itu kenakalan remaja dan dianggapnya sudah oke punya gitu. Kemudian yang kedua adalah kerugian kesehatan rohani yang tertulis di dalam kitab Matius 6 ayat yang ke-23. Tetapi jika matamu itu jahat, maka seluruh tubuhmu akan menjadi gelap. Jadi jika terang yang ada di dalam dirimu menjadi gelap, alangkah pekatnya kegelapan itu. Ini membawa maksud bahwa orang yang hidup di dalam kegelapan itu hidup dalam ilusi atau keyakinan yang salah. Artinya mudah berprasangka buruk terhadap orang lain. Mudah berprasangka buruk terhadap orang lain. Saya pernah ceritakan tentang kisah sepasang suami istri yang bertengkar. Sudah pernah dengar ya? Sudah pernah belum? Saya ceritakan lagi. Ada sepasang suami istri bertengkar hebat di rumah itu. Lalu saking jengkelnya suami mukuli tembok gitu ya, karena kan kalau mukuli istrinya kasihan juga mungkin, sehingga tembok yang dipukul. Kemudian dia pergi keluar. Ketika di luar dia lihat ada orang jual durian. Dia pikir, wah istri saya kan penggemar durian, saya tak beli durian untuk istri saya. Ini ceritanya suaminya menyesal, sudah ribut sama istrinya. Dia beli durian 4, sini 2, sini 2. Si istri ngapain di rumah?
nangis, tertelungkup di bantal, kan biasanya begitu, ya, nangis tertelungkup di bantal. Maka si suami pulang lagi ke rumah, saudara-saudara. Ketika pulang ke rumah dia panggil-panggil dari luar, Yayang, Yayang. Si istri yang masih nangis ini takut mendengar suara suaminya. Kok tiba-tiba panggil Yayang? Jangan-jangan ada modus nih. Dia takut, saudara-saudara. Bukain pintu. Dia takut tambah, saudara-saudara. Lah dia megangin durian, kesel. Duriannya jatuh kena pintu, globrak. Si istri berpikir, ditendang pintunya. Ya toh. Nah, si suami berpikir, nanti kan dia biar tahu kalau saya bawa durian kan, kalau dibuka kan baunya kan masuk ke dalam gitu ya. Dia mengendap-endap lewat dapur, dia ambil pisau. Dia ambil pisau untuk apa, saudara-saudara? Buka durian. Si istri saking takutnya dia masuk ke belakang. Dia lihat suaminya masih pegang pisau. Dia kabur lari ke depan. Suaminya membawa pisau sambil teriak-teriak, berhenti, berhenti, berhenti. Dia makin takut, dia tambah lari sifat kuping. Nah, ini adalah contoh, hanya kisah fiktif ya, untuk memberikan contoh berpikir negatif. Jadi kita jangan berpikir negatif terhadap orang lain. Tapi bukan berarti kita tidak boleh curiga ya. Tetapi sebaiknya kita jangan selalu berkeyakinan yang salah. Nah, orang yang berada di dalam kegelapan itu tidak tahu sekelilingnya, artinya tahu benarnya sendiri. Orang Jawa katakan kodo. Kodo itu pokoknya saya itu benar gitu ya, mau benernya sendiri. Kita membuka Amsal 14 ayat yang ke-12, dikatakan ada jalan yang tampak lurus di hadapan seseorang tetapi ujungnya adalah jalan kematian. Menurut saya ini sudah benar gitu. Nggak mau peduli tentang Yahweh, Yahweh apa itu Yahweh, makanan apa. Yahweh kok dianggap makanan. Apalagi yang mengatakan Yahweh itu nama dewa. Ya memang dijadikan nama dewa karena saya sudah terangkan bahwa dibuat patung ya. Kalau kita membuat patung ada tulisannya Yahweh dan kita anggap itu Yahweh, itu sudah memberhalakan. Karena Yahweh itu roh. Dia tidak bisa dijadikan dalam bentuk apapun. Jadi kita harus mempelajari. Makanya ada orang tanya kepada saya, Pak Yakub, menggunakan nama Yahweh itu sudah pasti benar atau tidak? Saya katakan pasti benar, karena saya ambil dari kitab berbahasa asli dalam bahasa Ibrani. Kalau dulu sebelumnya kan dari bahasa terjemahan, dan setelah disingkapkan ternyata tersingkap, ya saya harus kembali kepada kebenaran. Dulu ada orang nyanyi, Kumbaya my Lord, Kumbaya, someone singing Lord Kumbaya. Dulu lagu itu terkenal, saudara-saudara. Tapi ada orang yang menyelidiki, katanya Kumbaya itu dewanya orang Afrika. Tidak ada orang nyanyi Kumbaya my Lord, kecuali saya barusan untuk menerangkan. Dulu terkenal sekali lagu itu. Orang Kristen kan pokoknya ada my Lord gitu, itu sudah dianggap lagu rohani. Nah sekarang setelah kita tahu siapa Allah itu, kenapa orang tidak mau berubah? Karena ini merupakan sebuah ikatan agamawi. Pokoknya urip matiku ning kene, ya ndak salah, ya. Tetapi kalau benar, kalau ndak benar ya jangan.
Kita harus belajar. Orang ngomong Pak Yakub goblok, Yahweh begini begitu. Pelajari dong ini. Saya pelajari, saudara-saudara. Dan setelah saya menemukan kebenarannya, maka saya bisa menyanggah. Maka ada banyak sanggahan-sanggahan saya karena saya mempelajari. Tapi mereka yang hanya menuntut supaya saya belajar, mereka tidak mau belajar dari kita. Akibatnya ya kegelapan yang menjadi lambang dosa itu suka menyalahi firman Tuhan. Satu ayat lagi di dalam Yohanes 3 ayat 19 dikatakan, dan inilah hukuman itu, bahwa terang sudah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang itu, karena perbuatan-perbuatan mereka adalah jahat. Jadi orang itu kalau dilarang justru dilakukan, karena adanya dosa di dalam dirinya. Apa yang dilarang justru yang akan dilakukannya. Nah, inilah berbicara tentang kegelapan. Sekarang, hanya orang yang beriman dengan sungguh-sungguh atau lahir baru kepada Yeshua HaMashiach, maka terang sejati akan menerangi kehidupannya. Siapakah terang sejati itu? Di dalam Yohanes 9 ayat yang kelima dikatakan, selama aku berada di dunia, akulah terang dunia. Jadi selama Yeshua ada di dunia, siapa yang menjadi terang dunia? Yeshua. Sekarang Yeshua ada di mana? Di Samayim. Lalu yang ada di dunia siapa? Kan saudara mengikut Yeshua, ya. Artinya saudara beriman kepada Yeshua. Terang itu masuk enggak di dalam diri kita? Kalau terang itu masuk, maka siapa yang menjadi terang sekarang? Kalau Ruach HaKodes sudah pasti, dia Immanuel, Imuna Anaknu Elohim, Elohim yang berdiam di dalam kita. Dan dia memberikan terang, maka siapa yang menjadi terang sekarang? Nih ayatnya, siapa kita? Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, sebuah kota yang terletak di atas gunung tidaklah mungkin disembunyikan. Jadi yang menjadi terang setelah Yeshua naik ke Samayim siapa? Kita, saudara dan saya harus menjadi terang. Kalau kita tidak menjadi terang, maka ketika Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali, saudara akan tertinggal. Saudara akan masuk ke masa aniaya selama 2 kali 3,5 masa. Itu mengerikan sekali, saudara. Karena itu, mari kita menjadi terang, karena terang sesungguhnya sudah datang di dalam kehidupan saudara. Kegelapan boleh menyelimuti di Mitsrayim, di Mesir, tetapi terang ada di dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Saya tidak akan memperpanjang, biarlah firman ini menjadi berkat di dalam kehidupan saudara. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini. Engkau memberkati karena Engkau mengajar kepada kami, memberikan teguran karena Engkau mengasihi kami. Engkau memberikan kepada kami wawasan untuk semakin di dalam kehidupan kami ada terang-Mu, sehingga ketika Engkau datang kembali untuk yang kedua kali, maka kami pun dapat terangkat untuk rapture. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberikan korban tatangan, Engkau memberkati dengan berlipat kali ganda, karena mereka memberi sebagai bukti cinta kasih mereka kepada Engkau. Berkati juga semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, jauhkan dari mara bahaya malapetaka di jalan, baik yang akan ke Semarang, yang akan ke Jepara, yang akan ke Jogja, yang ada di sekitar Ambarawa, serta di Semarang. Engkau memberkati perjalanan mereka, tibakan di rumah dengan selamat,
dan kumpulkan kami di waktu-waktu yang akan datang dengan iman yang lebih baik dari hari ini. Kalau sesampainya di rumah ada yang akan melakukan aktivitas dalam pekerjaan mereka, semua yang dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu kiranya dibuat nyala oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu mereka semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefaraka Yahweh wayis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleka wayashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.